dan sejarah pemikiran manusia di semua invention atau penemuan-penemuan, buku itu merubah dunia. Boleh terjadi renaissance, terjadi revolusi industri, terjadi peperangan 1, 2, tapi semua kalah dengan ilmu. Karena ilmu inilah yang saya sebut dengan soft power. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, ISNU, Jawa Timur melaunching Digital Library, Rabu 3 Juli malam. Keberadaannya diharapkan mendorong tumbuhnya kecendekiawanan NU dan kemajuan bangsa. Peluncuran Digital Library, ISNU Jatim di Surabaya, Rabu 3 Juli malam yang dihadiri Ketua PW ISNU Jatim Profesor Masud Said MA, Ketua Umum PP ISNU Profesor Dr. Ali Masyikur Moesa, Penasihat ISNU, Rektor Universitas Airlangga dan Ketua Forum Rektor Indonesia Profesor Nasi, Staf Suswapres Kiai Haji Masduki Baidlowi, dan Emil Dardak. Dan akan kami hitung mundur dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 5, 4, 3, 2, 1. Dalam acara peluncuran perpustakaan digital yang juga dirangkai dengan Charity Night untuk kantor PW ISNU Jatim itu, tur hadir Ketua PW ISNU Jatim Profesor Masud Said MA. Menegaskan bahwa perpustakaan, literasi, buku, dan jurnal adalah bidang garap ISNU. Perpustakaan digital ISNU Jatim sudah menghimpun 1.000 lebih buku secara digital, sedangkan perpustakaan non-digital di kantor PW ISNU Jatim di Jalan Taman Gayung Sari Barat I, Pagesangan, Surabaya mengoleksi ribuan buku yang juga terbuka untuk publik umum. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktu luang dari kesibukan Bapak Ibu yang sangat luar biasa. Kita memiliki ruang waktu untuk menghadiri launching Digital Library dan Charity Night di malam yang baik ini. Perpustakaan bagi ISNU dan bagi kita semua dan bagi bangsa, literasi, buku, jurnal, kegiatan ilmiah adalah salah satu bidang garapan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Bapak Rektor, para dekan, guru besar, para pemikir banyak berkumpul di Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Setahu saya, rektor-rektor negeri atau wakil rektor itu semuanya ISNU, kecuali yang di Universitas Muhammadiyah Malang yang ada di sana belum tidak boleh. Dalam sejarah Islam dan sejarah pemikiran manusia di semua invention atau penemuan-penemuan, buku itu merubah dunia. Buku hasil penelitian adalah jendela masa depan. ISNU di samping berusaha menguatkan organisasi, melakukan pengkaderan, melakukan penguatan cabang-cabang. Pak Kadis, Pak Jazuli juga Pak Asisten, Pak Emil. Walaupun saya tidak punya jabatan, karena anggota ISNU di 38+5. Karena ada 5 itu, ada kampus-kampus yang ada cabang istimewanya ISNU. Terima kasih. Itu saya ini ya, sibuknya ya sedikit di bawah Pak Emil. Pertanyaannya adalah, mobilnya dari mana Pak Masud? Ya urunan, dan sekarang punya mobil baru, dan udah termasuk kantor. Saya yakin, karena kan menurut penelitian, orang Indonesia itu zakatnya itu 326 triliun. Di Jawa Timur itu Pak, tercatat oleh Basnas kemarin saya 36 triliun. Di Surabaya, kalau dibayar semua itu 7,2 triliun.
Di Kota Malang yang hanya 5 kecamatan itu 1,1 triliun. Silakan. Dan ada penelitian juga di dunia ini, ternyata kita ini adalah World Giving Index 2023. Indonesia adalah negara penduduknya paling dermawan di dunia. 8 dari 10 orang Indonesia itu adalah rohani. Nah, untuk bilang ini, jangan sampai saya undang orang-orang yang 2 itu yang bikin. Jadi bisa nggak ya kita mandiri? Ternyata bisa. Ketika Yai Ma'ruf Amin rawuh dengan begitu, matur nuwun Yai Mas Budi Baitowi, karena beliau mantu, pokoknya kita ambilkan. Gimana biayanya? Ya urunan. Dan tidak ada kendala sama sekali. Mobil. Lah ini saya ini lagi berusaha untuk membeli rumah. Dan alhamdulillah sudah kita beli. Tepuk tangan untuk atas rumah. Saya cek 180 anggota Islam. Pak Imam, 180 pengurus itu semuanya nyumbang 75%. Yang 25% bukan nyumbang tapi tenaga dan semua. Juga cepat-cepat. Oleh karena itu saya ingin bertekad untuk menyelesaikannya ini secara gotong royong, dan juga saya yakin izin yang kutipan dari Presiden John F. Kennedy. Kenapa Pak Masud? Wong sampean gak digaji kok suruh-suruh. Kenapa sampean ajak kita ini repot-repot? Maka ketika kita punya keyakinan, jujur, istiqomah, tanggung jawab, akan ada perubahan. Ketika Amerika melawan Uni Soviet waktu itu, pergi ke bulan, maka John F. Kennedy bilang, kita pilih pergi ke bulan bukan karena bulan itu dekat dan mudah. Kita pilih pergi ke bulan bukan itu hal yang sepele. Kita ambil yang berat karena ganjaran dari kerja keras dan berat itu adalah champion. Kira-kira ini yang diambil oleh Ikatan Sarjana Nahdlatul. Bapak Ketua Umum PPISNU, terima kasih. Kami juga dibimbing, kemudian di-challenge, dan juga diajak diskusi. ISNU kemarin ketika saya dapat banyak barokah dari Buko Besar. Suatu hari saya diminta Prof. Masud ke Mesir, Prof. Setelah beliau November, saya bulan Januari. Ya, di sana ada Al-Azhar. Al-Azhar itu ada organisasi anti terorisme yang hebat, kerjasama. Dan alhamdulillah 2 hari lalu saya lapor Bapak Rektor Unisma yang baru mau berdiri, Profesor Julai Bisa, ini Grace, baru 2 hari. Dan kira-kira selamat datang Ketua Masjid Al-Akbar. Kira-kira beliau Rektor Unisma Malang itu acara formal pertama di luar kota ada di Ikatan Sarjana Nahdlatul. Dari baru kemarin di sini. Bapak Ibu, kami kerjasama dalam negeri luar negeri. Dan inilah di dalam ADAC kita ini kalau sumbangan itu dari urunan dan juga sumbangan dari rekanan yang tidak menikah. Terima kasih kerawannya. Mohon maaf. Mudah-mudahan yang pertama digital library ini menjadi inspirasi kita semua. Tentu tidak sehebat Dr. Tian, karena Dr. Tian itu ada APBD-nya. Kalau saya ini dengan doa saja. Tapi beliau sudah melatih 1 orang dan kemudian langsung. Tapi
Di kantor ISNU isinya cuma buku, buahnya lagi. Walaupun dalam hati saya ada yang mau coba gila gitu, tapi ISNU banyak yang sakti, nggak mau coba yang pinter kemana-mana. Itu tadi profesi. Jadi buku saja. Kalau bahasa Jawa ini genteng-genteng. Jadi ini Pak Emil. Yang kedua, kantor kami sudah kami beli, tapi masih utang dari kita. Nanti kita ada barangkali ada World Giving Index itu sudah benar lah. Ini ada orang-orang yang mau berderma tanpa ikatan dipersilakan. Matur nuwun atas kerawaannya para tokoh, para ulama, cendekiawan, pengabdi kebaikan di seluruh Jawa Timur, para pengusaha. Ada beberapa pengusaha, grup Sanar Fanti, juga ada dari Pak Iwan, banyak sekali. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Ketua Umum PP ISNU Profesor Dr. Ali Masyikur Moesa mengatakan kunci kemenangan dalam peperangan atau revolusi pada masa depan adalah ilmu. Karena dengan ilmu akan bisa memenangi persaingan apapun. Apalagi, sumber daya manusia di ISNU saat ini sudah bukan hanya ahli ilmu agama, tapi ahli nuklir juga sudah punya. ISNU ke depan harus profesional agar menjadi the winner dalam kompetisi. Buku merupakan jendela masa depan, buku itu kunci mengubah dunia. Karena itu ISNU Jatim menggagas Digital Library. Perpustakaan yang sudah ada di kantor ISNU saat ini mayoritas disumbang pengurus, sekarang kita kembangkan agar lebih bermanfaat untuk masyarakat. Saya ingin menyampaikan tidak banyak. Ketika ditanya tentang ISNU, Nahdlatul Ulama, karena singkatannya buat ISNU, ISNU Nahdlatul Ulama, ISNU. Maka orang akan mempunyai parameter melihat ISNU seperti apa. Yang pertama, ISNU itu selalu berkarakter yang saya sebut dengan intelektualitas. Boleh terjadi renaissance, terjadi revolusi industri, terjadi peperangan 1-2, tapi semua kalah dengan ilmu. Karena ilmu inilah yang saya sebut dengan soft power. Tidak kelihatan, tapi bisa menang. Kira-kira menang tanpa perang. Karena dengan ilmulah orang bisa menundukkan akal sehatnya, nuraninya, sehingga dengan demikian dia memenangi setiap persaingan di dalam kompetisi antar bangsa di dunia ini. Nah, karena itu parameter intellectuality menurut saya dijawab. Kalau kita lihat, bertanya dan ditanya ISNU punya apa, maka kita harus berganti bertanya. Yang tidak dimiliki oleh ISNU itu ilmu apa? Bahkan ilmu teknologi, IT, artificial intelligence, masalah nuklir, ahlinya banyak. Belum lagi ilmu-ilmu yang berbasis agama, profesornya, doktornya, justru sangat tidak dapat bisa dihitung. Para hadirin yang saya hormati, yang kedua, profesional. Karena itu saya walaupun terlambat, saya menghargai dan saya telepon kepada Profesor Masud, mulai saja sesuai dengan jadwal, karena memang jadwalnya harus mulai, tidak usah menunggu. Nah, karena itulah jawaban dari profesionalitas di lingkungan ISNU. ISNU tidak mengenal tawar. ISNU tidak mengenal soft attitude, tapi ISNU selalu mengembangkan profesionalitas. Al-mukhalladu ala al-muslim, betul, dalam hal kemudian. Tapi wal-ahdu bijadidil aslah, tumal aslah, ini adalah yang harus dimiliki oleh
ISNU. Jadi kalau orang mengatakan, oh nggak apa-apa terlambat, kalau nggak terlambat maaf bukan NU. Menurut saya itu pandangan yang kekinian tidak pas. ISNU, NU harus disiplin profesional. Karena zamannya sudah berubah. Karena yang profesional inilah yang akan memenangi setiap persaingan. Dan yang profesional selalu champion, dominan di dalam sebuah kompetisi. Kedua, yang ketiga, Bapak sekalian, ISNU selalu mengedepankan warm relation, hubungan yang hangat. Karena itu gaya Cakut seperti itu, gaya saya seperti ini. Saya tidak pernah dan merasa saya sebagai ketua umum, tapi saya sama-sama dengan ISNU diundang cabang dimanapun selama saya ada waktu saya. Karena saya bukan yang menempatkan dalam kepemimpinan yang patron. Jangan berubah, mungkin yang ahli ekonomi mengatakan dulu patron and client relationship itu adalah kunci keberhasilan. Tapi sekarang perusahaan yang besar adalah perusahaan corporate yang bisa mendorong namanya follower decision leader. Pengikut yang menentukan pemimpin. Dengan demikian, sense of dignity, sense of responsibility atas corporate, atas perusahaan, atas organisasi seperti ISNU itu tidak dimiliki oleh hanya pimpinan tegasnya, tetapi dimiliki oleh semuanya. Karena itu, lirik yang saya sebut dan saya buat di dalam Mars ISNU adalah kesetaraan pergaulan kami. Gak ada atas bawah di dalam ISNU. Yang ada adalah dialektika intelektual di antara kita. Nah, karena itu ini menjadi bagian dari ideal type melihat ISNU ke depan. Yang terakhir, parameter ISNU adalah yang disebut pada malam ini, yaitu acara launching Digital Library and Charity. Di ISNU bukan tempatnya mencari, di ISNU bukan titik awal, di ISNU bukan menurut kulit, tetapi di ISNU adalah memberi, how to give, how charity, dan inilah yang menjadikan ISNU mandiri dan bisa hidup dalam keadaan saja. Pendek kata, malam ini kita dimohon, mungkin beliau tidak enak ngomong. Kalau ada kelebihan, ayo charity, biar tidak punya utang membeli kantor ISNU itu. Bahasa lainnya kan begitu. Nah, yang paling akhir Bapak sekalian, beliau tadi menyebutkan tentang ilmu jendela, yaitu Minhajul Abidin dari Imam Ghazali juga menyampaikan itu. Ada 6 akobah, the firstly, the awal dari akobah di dalam Minhajul Abidin adalah akobah berilmu. Seorang yang tidak berilmu, dia tidak bisa manfaat. Karena pada esensinya hidup itu harus makrifatullah. Karena itu ilmu adalah akobatul awal fil kitabi Minhajul Abidin. Semua akobatul taubat. Baru setelah ilmu baru taubat. Baru dan seterusnya sampai di ujung tanjakan yang keenam adalah tanjakan syukur wal hamd. Kalau sudah menang, semua sudah oke, ada tanjakan ju wal khauf, ujungnya Allah menebarkan kemenangan, menebarkan fadilah. Karena itu kita harus banyak bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada artinya orang berilmu, tidak ada artinya ketika orang profesional, tidak ada artinya saat hubungan relasinya banyak dan dia juga mempunyai amal cukup kalau dia tidak bersyukur
karena syukur di dalam ilmu ma'rifat, ilmu tasawuf memiliki makom tertinggi bersama sahabat. Terima kasih, selamat. Malam ini kita menyelenggarakan sesuatu yang baru dan belum pernah dilakukan, maaf, mungkin di lingkungan Nahdlatul Ulama, yaitu tentang CFD naik. Selamat, semoga Allah meridhai. Abdul Kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan itu didukung penasihat ISNU Jatim yang juga Rektor Unair Profesor Dr. M. Nasih. Dari sisi infrastruktur kesehatan, pendidikan, dan sains itu, kita masih sangat berat untuk maju, karena itu perlu tindakan radikal dalam infrastruktur non-teknis itu. Di sini, ISNU dapat berperan dalam menumbuhkan inovasi atau teknologi. Untuk menjadi negara maju itu mestinya mencapai pertumbuhan ekonomi 8% lebih, tapi sekarang 5% saja ngos-ngosan, karena itu perlu fokus pada kunci kemajuan yakni teknologi, bukan pertambangan atau pertanian. Hidupnya menuju Indonesia Maju 2034 tanda peta strategis mengenai teknologi. Ini pengembangan dari beberapa edisi revisi Pak Wagub, kan? 2025, 2030 ya, 2030 insya Allah ya. Kita doakan sama-sama ya. Alhamdulillah. Ini para alim dan sedang mau bersedekah, insya Allah banyak malaikat di sini mencatat, termasuk karena doa kita untuk Pak Emir dan kalau sebelumnya kita berbicara di banyak soal pendidikan, tadi ide-nya kemudian kita kembangkan ke soal human capital development yang mengarah yang dibicarakan hanya pendidikan, dan isinya sangat komplit mengenai soal pendidikan. Kita semua paham bahwa Indonesia negara yang sangat kaya raya, dan kita ingin Indonesia menjadi salah satu dari negara maju tersebut. Kita bersama tentu saja dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jelas memajukan kesejahteraan umum. Sejak awal sudah harus memajukan menjadi orang maju. Ya, tapi kemudian istilah maju itu tidak boleh pangkas sebelah. Ya. Karena kita nggak berkemajuan, ya nggak maju-maju. Ya, bukan itu maksudnya. Jadi kita memang orientasi kita juga menjadi negara yang kemajuan. Beberapa indikator saja misalnya untuk negara maju ini salah satu indikator yang terukur. Yang tidak terukur ya banyak sekali tertera dalam Al-Quran, ya, bahwa negara kita harus menjadi negara yang aman, damai, toleran dan seterusnya itu pasti. Ya. Jadi menjadi negara yang aminan, mutmainnah itu harus. Nah, ada mutmainnah, ada aminah, masa nggak ada thayyibah ini nggak pantas di novel. Kalau 3 masih kurang, dicantumkan menjadi 4, ya. Bukan hanya aminah, mutmainnah, dan kemudian tadi thayyibah, tapi besok kalau tambahnya 4 orang. Jadi posisinya seperti ini. Harapan kita adalah bahwa negara maju itu ya pendapatan per kapitanya besar ya Pak. Ya, dari pendapatan per kapita kalau sehari kurang dari 2 US dollar itu masuk dalam kategori miskin, karena dalam kitab kita ada fakir, ada miskin. Sehingga harapan kita tahun 2034 atau paling tidak tahun 2045 itu pendapatan kita 13.000. Sekarang masih angka 5.000 US dollar. 5.000 US dollar kalau dikalikan dengan 15.000 atau 16.000, ya silakan nanti ukur diri sendiri. Kita itu sudah masuk di orang yang kaya atau tidak. Tetapi ini sudah menjadi tuntunan kita semuanya karena kita coba untuk menjadi muzaki. Ya, kita nggak pernah diminta jadilah kamu mustahil. Yang mustahil ya nanti istrinya saja yang berhak menerima charity dari jenengan semuanya. Nah, dalam kategori ini maka pada tahun 2023 PDB total kita mesti berada pada posisi 4.000 miliar US dollar. Angka yang tidak
Paling lain tadi kemiskinan, kita ingin kemiskinan kita itu jangan tinggi. Di Indonesia sekarang itu masih ada 9%. 9% penduduk Indonesia miskin. Kecil Pak, 10. Tapi kalau dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia yang 270 juta, itu berarti ada 25 juta penduduk yang masuk dalam kategori miskin. Dimuat dalam stadion manapun nggak muat. Ya, stadion yang sekarang dipakai seperti di Euro itu hanya 470 ribu paling mantap. Nah kalau 25 juta penduduk miskin itu kira-kira sebesar apa? Ya hampir mencapai sama dengan penduduk Jawa Timur, bukan di Jawa Timur semuanya. Masih besar sekali, masih besar sekali. Ya. Demikian juga dengan pengangguran kaum muda, lulusan SLTA, lulusan sarjana itu juga masih cukup tinggi, masih ada di angka 13%. Dan ini menjadi tantangan yang menurut saya sangat luar biasa. Ini adalah persoalan-persoalan. Termasuk dalamnya nanti berkaitan dengan pengetahuan total faktor produktivitas kita juga masih sangat-sangat rendah karena masih ada di angka 1,01. Hampir semuanya ini kita berada pada posisi yang tidak terlalu bagus dibandingkan dengan negara-negara Asia. Kemiskinan saja kita masih di ranking nomor 6 ya, negara yang ya, dari cukup banyak. Dan ini termasuk adalah bagian dari tantangan kita semuanya. IPM kita alhamdulillah cukup bagus meskipun sesuai dengan nah tentu ini adalah tantangan yang sangat-sangat berat. Tetapi alhamdulillah Allah SWT mengkabarkan pada kita ini bangsa Indonesia itu sebagai bangsa yang sangat luar biasa kaya raya. Penduduknya banyak, nomor 3 atau nomor 4 seluruh dunia, ya, alamnya luar biasa. Hutannya saja lebih 100 juta hektar, lautannya luar biasa kandungannya, tanahnya, gunungnya juga sangat luar biasa sehingga dalam konteks bangunan ini kita punya 3 model utama. Yang pertama adalah material atau resources, ya, atau capital. Yang itu adalah model fisik yang kita punya dalam bentuk alam semesta yang diberikan pada kita, dan ini sangat luar biasa. Yang kedua adalah financial atau financial capital, di mana ada investasi, ada pabrik, ada macam-macam masuk di dalamnya. Dan tidak kalah pentingnya kalau kita naik 2 kali lagi. Nah, kalau masuk berkenaan dengan kita lihat. Kemudian yang ketiga adalah di human capital atau man dalam bahasa kita kemarin. Nah, di natural resources atau natural capital kita nggak ada masalah karena kayanya luar biasa. Di investasi financial capital kita sedikit ada masalah, tapi ya masih kuning atau agak biru lah. Begitu kita masuk di human capital, kita mempunyai persoalan yang sangat-sangat luar biasa besar. Dan ini menjadi tantangan kita. Nah, yang lebih mengerikan, bukan mengerikan, yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah posisi di mana yang human capitalnya masih rendah, itu adalah di antara jamaah kita semuanya. Yang dari sisi pendidikan, dari sisi macam-macam berada pada posisi mayoritas kan, masih agak. Sehingga menurut saya ini menjadi perhatian utama kita semuanya. Coba sebelumnya lagi. Beberapa isu saya dari pengangguran atau kemiskinan kita masih sangat-sangat tinggi, ini masih 9,4%. Kalau muda di angka itu begitu pendapatan juga masih rendah. Isu daya saing Indonesia alhamdulillah di international grade-nya berada pada posisi 50 dari 67. Ini juga belum cukup mengembirakan menurut saya. Sementara di isu infrastruktur, meskipun kita kemarin sudah sangat bagus untuk di basic infrastruktur, di jalan dan lain-lain, tetapi untuk di health infrastruktur kita masih berada di angka posisi 61
dari 67 negara. Nah, gitu. Di Education Infrastructure kita juga masih ada di posisi 57 dari 67. Sementara di Scientific Infrastructure kita juga masih berada pada posisi 45 dari 67. Demikian juga dengan di Technological Infrastructure, posisi kita masih ada di angka 32 dari 67. Inilah isu-isu yang menurut saya harus menjadi perhatian kita dalam menuju Indonesia maju. Nah, kuncinya ternyata tadi mursyid kita semuanya, Ketua Umum PP ISNU sudah menggambarkan bagaimana peran ilmu pengetahuan, dan itu tentu saja kemudian desain atau disitasi oleh ahli-ahli saat ini. Peter Drucker, siapa nggak kenal Peter Drucker, mengatakan bahwa senjata ke depan itu bukan sumber daya alam. Senjata ke depan itu bukan hanya mesin atau uang, tapi senjata untuk memenangi persaingan ke depan itu adalah pengetahuan. Era innovation based economy akan menjadi era yang akan setiap hari untuk kita temui sangat bersama-sama. Kita kenal Korea. Korea itu kurang apa melakatnya pada waktu itu 30-40 tahun yang lalu, gitu, nggak punya apa-apa. Tapi karena kemudian fokus benar-benar pada SDM, human capital, sekarang menjadi negara maju dan jauh melebihi Indonesia. Lebih kecil lagi Singapura nggak punya apa-apa. Singapura negaranya ya segitu aja, manusianya yang tidak banyak. Tetapi karena dia punya orang-orang yang sangat luar biasa, knowledge yang sangat luar biasa dan teknologi yang luar biasa, beliau Singapura menjadi negara nomor 1 dalam hal daya saing dari 67 negara yang masuk. Sehingga sekali lagi knowledge, pengetahuan, ilmu dan teknologi itu menjadi kunci untuk keberhasilan kita semua. Dan hanya dengan ilmu serta keimanan tentu saja kita nanti akan diangkat untuk menjadi orang-orang yang derajatnya tinggi. Kalau negara juga menjadi negara maju. Kapitalnya apa? Ilmu. Sehingga menurut saya human capital ini harus menjadi perhatian kita semua kalau ingin menjadi negara maju. Demikian juga dengan beberapa hal kita menuntut ekonomi nasional mengandalkan pada macam-macam itu udah kuno. Negara-negara yang miskin sumber daya alam, kemudian pendidikan dan lain-lain juga jelek, pasti menjadi negara yang sangat-sangat berbeda. Negara-negara tidak punya sumber daya alam tapi orangnya bagus, pengetahuannya bagus, akan menjadi negara maju. Apalagi kalau seperti Indonesia punya sumber daya alam dan kemudian punya pengetahuan yang bagus, punya inovasi yang bagus, maka menjadi negara maju itu hal yang sangat-sangat mudah. Hanya kemudian kita fokus, karena selama ini kita tidak fokus. Dalam perhitungan PDB pendapatan per kapita, kita butuh, mohon maaf Pak Emil, kita butuh pertumbuhan kalau mau tahun 34 itu menjadi negara maju, itu pertumbuhan paling nggak 9%. Paling nggak 8% aja masih agak jauh, 45 masih mungkin oke, tapi 9% menjadi sebuah. Kita sudah bekerja dengan sangat luar biasa. Periode Pak Jokowi 2 periode ini, investasi juga digencarkan luar biasa, tetapi pertumbuhan kita menetap hanya di 5 sampai dengan 6% semuanya. Bukan karena ada COVID atau apa ya, tapi kita punya pemahaman bahwa sebesar apapun capital dimasukkan dalam sebuah sistem produksi, ya, itu disebut sebagai terkena hukum law of diminishing return. Dimasukkan hasilnya nggak akan sebalik yang pertama. Kalau masa tradisional misalnya, jadi ini mohon maaf para ibu punya dan dulu itu bigger is better, lebih besar itu lebih baik. Tapi itu nggak berlaku sekarang. Karena apa? Karena tadi ada hukum
pertambahan ya atas input tertentu yang semakin menurun dari tambahan-tambahan yang ada. Sehingga yang terkenal berikutnya adalah small is beautiful. 5% itu kalau hanya mengandalkan uang, oke bisa. Tapi kalau hanya 9% hanya mengandalkan modal uang, modal natural capital, agak susah. Sehingga harus diimbangi dengan human capital yang memadai, teknologi yang memadai. Masalahnya lagi kita punya tantangan yang sangat luar biasa di human capital. Salah satu indikatornya lihat kesehatan aja. Mungkin angkanya agak kecil lagi. Di Indonesia itu ada balita yang kekurangan gizi itu ya, kalau dipersenkan ya sangat kecil ya. Tapi begitu dimunculkan dalam bentuk angka orang itu luar biasa. Dengan PMK menunjukkan bahwa ada 5,8 juta balita yang mengalami gizi buruk. Sementara stunting pada 7,7% stunting, kemudian ada stunting 21,6%. Stunting. Dan kalau stuntingnya itu ekstrim, mohon maaf ya, mereka nggak bisa kita paksa untuk sampai dengan masuk SMP. Karena kapasitas otaknya udah nggak mungkin. Demikian juga kalau ada 1000 hari ya masa emas kelahiran itu kemudian lewat karena kurang gizi, kurang macam-macam, kita nggak bisa lagi mengharapkan ya terlalu banyak untuk berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitu di 1000 hari awal kehidupan itu kita akan memberikan sesuatu yang berarti. Kita nggak memberikan pendidikan termasuk gizi dan nutrisi yang berarti. Dan jumlah kita masih sangat-sangat luar biasa. Belum lagi nanti angka macam-macam. Ya, pola hidup yang menyebabkan sekarang umur 12 tahun udah harus kena stroke. Ya karena dimakan itu dijabut dan lain-lain. Ini adalah bagian dari isu-isu kesehatan yang menurut saya masih kita hadapi. Dan ini menjadi salah satu barangkali yang harus kita pahami menjadi akar persoalan kenapa kemudian kemiskinan juga masih akan sangat-sangat sulit untuk dibanding. Karena sejak awal sudah apa istilah kita barangkali tersiapkan ya, terkondisikan dengan posisi yang seperti itu. Ya. Indonesia termasuk dalam kategori yang mohon maaf, ya. IQ-nya rata-rata hanya di angka rata-rata 78,49. Ya, rata-rata. Ya kalau di sini insya Allah 150 semua. Nah, tapi kalau yang di sini ngakunya 120, 140, berarti yang bawah yang hanya 50 juga pasti banyak karena rata-ratanya hanya angka 78. Nah, kalau kemudian posisinya kita bisa terus mencapai ya, memberikan value, nilai tambah atas kekayaan alam yang sangat luar biasa. Nah ini beberapa potret aja, nanti solusinya bagaimana ya tergantung gubernur sama wakil gubernur yang datang kan. Solusi itu ya karena potretnya seperti ini ya. Di Indonesia juga begitu ya, maaf gitu kan. Bisa seperti kita ya, bisa seperti kita itu untuk baca hanya di angka 3,9, masuk angka yang sangat-sangat rendah. Matematika 366. Sehingga kadang-kadang mohon maaf terutama di daerah-daerah agak itu karena matematikanya rendah, logikanya nggak nyambung. Logikanya. Tapi kalau di sini kan jelas mantek kan macam-macam udah logikanya pasti gampang, matematika juga hasil dari kita semuanya, apalagi matematika Arab itu sulitnya bukan main, lebih sulit daripada matematika Latin gitu. Kemudian sains juga hanya di angka 3,8. Nah ini potret kita. Ya kalau kiri ya susah, bisa benar-benar
menjadi negara maju dalam indikator-indikator seperti itu, sehingga kita harus menemukan nanti maju dalam versi ISNU, majunya versi ISNU ini ya, pokoknya aman, damai dan seterusnya, hidup bahagia itu sudah maju. Dan itu kuncinya adalah bersyukur lahir batin dan alhamdulillah doiran batinan ala kulli hal, semuanya semua disyukuri, bahagia, ya maju juga. Nah, yang sering diskusi Pak Emil adalah STEM kita itu lulusan ya, yang dalam kategori STEM ya, itu hanya ada di angka 20%. Yang lainnya itu ini gimana sih kalau dimasukkan ke aktif gimana? Yang lainnya itu ya lulusan sosmol, lulusan ini itu yang kemudian aspek-aspek STEM-nya itu nggak muncul, ya, aspek muncul nggak muncul. Akuntansi masa apa ya? Saya akuntansi saja, nggak ada STEM, nggak ada. Agak-agak psikologi itu kalau di UNED masuk sosial, tapi menurut saya di sana masuk sains juga karena luar biasa gaya analogisnya, ya. Nah, ini yang menurut saya juga termasuk dalamnya adalah tadi kita sebutkan bagaimana KPK perguruan tinggi kita itu ada di angka 44%. Masa tidak? Dari sarjana di Indonesia itu baru ada di angka 44% dari apa? Dari lulusan SLTA. Yang 60% atau 56% berhenti sampai dengan di SLTA. Makanya kemudian pekerja-pekerja kita itu rata-rata sekolahnya, lama sekolahnya hanya 8,9 tahun. Kalau dihitung SMP saja kan lulus. Nah, berharap apa kalau dengan pekerja seperti itu? Produktivitasnya pasti akan kemudian rendah. Nah, kalau produktivitas rendah, pasti pertumbuhan ekonominya juga akan tidak sebanyak yang kita harapkan. Di sisi ekonomi kita juga punya beberapa masalah. Ikor kita ya, masih sangat-sangat tinggi, yakni di angka 6,33. Diperlukan 6,33 untuk bisa mencapai pertumbuhan 1%. Untuk bisa mendapatkan output 1 itu perlu inputan yang cukup tinggi. Kenapa masalahnya? Ya, di Indonesia itu high cost ekonominya masih sangat-sangat luar biasa. Tapi bagian dari charity juga, kan? Kalau kita sih nggak ada masalah ya, misalnya, mohon maaf, kan? Pakai kendaraan di U-turn mesti ada orang, kan? Kemudian balik lagi ketemu orang lagi, ya itu bagian dari high cost tapi kecil-kecilan. Tapi bagi industri, kan? Bagi industri. Untuk memindahkan alat tertentu ya itu preman-preman adalah para perdagangan. Dan itu kemudian pura-pura ngangkat sesuatu minta uang, pura-pura jaga sesuatu minta uang. Belum lagi palaan-palaan yang lain, baik yang formal maupun yang informal, sehingga high cost ekonomi kita ini sangat luar biasa. Nah, dalam posisi begini kita nggak berharap banyak untuk mendapatkan investor. Karena investor itu harus mengeluarkan cukup banyak untuk mendapatkan hasil yang tidak terlalu banyak. Nah, ini adalah bagian dari tantangan-tantangan kita semuanya. Paten kita, paten kita itu hanya 1.600. Hampir sama kalau kita ngomong, kalau Indonesia itu 1,6, Cina juga lebih 1,6 kalau nggak salah. Tapi 1,6 juta. Jadi Cina itu paten internasionalnya itu 1,6 juta. Indonesia hanya 1,6 ribu. Beda nol aja, beda nol kan nggak signifikan, tapi nolnya banyak sekali. Jadi, ya. Ini menunjukkan bahwa economic base atau knowledge base ekonomi kita itu belum cukup berkembang. Nah, sehingga kenapa kita harus banyak memberikan pembenahan dan perhatian pada istilah kita barangkali
aspek human ini untuk bisa mencapai pertumbuhan yang tinggi. Kalau enggak ya sudah 5656 mungkin tahun 2100 Indonesia baru masuk pada negara maju. 2045 dari Indonesia emas mungkin bisa menjadi Indonesia cemas, kan? Ya, kalau dari pertumbuhannya hanya segini, high class ekonominya masih tetap ada, gitu, dan pemerataan juga tidak terjadi. Ya, jadi produktivitas kita juga di TFT 1,01 ini juga misalnya tidak menunjukkan value added yang dihasilkan oleh proses produksi kita itu masih sangat-sangat rendah. Dan lagi-lagi itu juga karena kreativitas dan inovasi bangsa kita masih cukup rendah juga. Lanjut. Sebenarnya ini selesai di sini satu slide ini sudah cukup karena ya ini sengaja dibikin agak merah kuning hijau karena biar nggak disebut sebagai birunya hanya sedikit aja. Untuk sampai pada Indonesia yang maju sejahtera bersama, tadi ada banyak hal sehingga kita ada di beberapa solusi yang menurut saya penting untuk diberikan. Potensial dari yang pertama adalah untuk mereka-mereka yang masuk dalam kategori resiko tinggi untuk kemungkinan terjadinya kekurangan nutrisi atau malnutrisi. Nah ini juga harus, sehingga makan siang gratis itu yang untuk siswa SD dan seterusnya apa itu juga mestinya difokuskan juga pada bagaimana kesiapan 100 atau 1000 hari kehidupan awal itu untuk mencukupi seluruh kebutuhannya. Tapi tentu tidak mudah, kan? Kita bayangkan kalau semuanya itu mendapatkan 1 hari 1 telur aja dengan penduduk seluruh Indonesia segitu banyaknya harus memelihara berapa ayam? Nggak pernah ada yang itu. Kenapa kemudian program susu, minum susu gratis dan seterusnya menjadi sulit? Ya karena sapinya ada di Australia gitu. Yang di sini nggak cukup untuk bisa seperti itu. Padahal kita punya sapi dan lain-lain yang sangat-sangat luar biasa. Pada pasangan-pasangan yang kemudian ya ibu hamil dan seterusnya tentu pemberian nutrisi yang ya ini aspek teknis saja. Kalau aspek rohanianya mursyid kita ya, pasti akan bisa memberikan hal yang di aspek rohanianya. Tapi aspek teknisnya menurut saya ini juga perlu menjadi perhatian karena pemerintah tentu harus mengarahnya ke sini. Tugas-tugas kita nanti menyempurnakan yang aspek teknikal ini dengan aspek-aspek ruhiyah, aspek spiritualitas sehingga kemajuan itu menjadi kemajuan yang hakiki. Ya. Memberikan multiple micronutrien yang ini juga sudah berjalan untuk mengurangi stunting. Insya Allah pemberian multiple micronutrien ini akan menjadi program nasional ya, dan akan didirikan semacam ya kalau teman-teman ada yang terlibat di dalamnya. Kita memberikan vitamin enzyme, ada mikronutrien yang kita bagikan, dan kalau selama ini kita masih mendapatkan bantuan dari asing, insya Allah tahun ini atau paling nggak tahun depan kita sudah bisa bikin pabriknya sendiri untuk kemudian bisa memberikan mikronutrien pada ibu hamil. Karena kita punya persoalan yang sangat penting di sana. Banyak ibu-ibu kita yang hamil yang apa itu kemudian kurang zat darah, kurang ini ya karena luar biasa. Nah ini menurut saya terjadi di mana? Terjadi di mereka yang berada pada posisi rendah, pendidikannya rendah, ekonominya rendah. Makanya selagi ini beliau mempunyai Bapak Ibu yang punya potensi luar biasa, para profesor, para yai, para ulama itu ya tolong perlukan. Jangan sampai mereka-mereka yang punya risiko tinggi ini yang anaknya juga banyak. Nah mereka nggak punya kerjaan, nggak punya apa, tiap hari tontonannya hanya itu aja ya. Anaknya kan ya. Sementara kita yang di sini kadang-kadang nggak mau punya. Nah oleh karena itu kewajiban dengan ya, untuk tadi ya kalau gajinya kayak besok itu ya, jangan hanya 2 atau 3 gitu, 10 gitu. Ya, kalau pabriknya nggak ngatasi ya, nah jangan jadikan di saya ya. Terus siapa lagi masa mereka terus saja bertambah yang gini sementara kita yang potensinya sangat luar biasa untuk bersamanya
disekolahkan sangat kemana-mana, ke Harvard, ke Kairo, ke macam-macam, ternyata hanya 2. Ya. Kalau itu hitungan salah satu guru saya gitu, ini mohon maaf sekali lagi, bukan nanti guru itu pasti jangan ya. Jadi kalau hanya 2, ketika kita tinggal, bapak dan ibunya meninggal, itu tidak ada tambahan semangatnya. Orang-orang yang terbaik itu tidak ada tambahannya. Kenapa? Karena meninggal juga bapak dan ibunya, tinggalannya juga hanya 2, ya kan? Nah coba kalau kemudian anaknya 5 dan baik-baik semuanya, ditinggal 2 orang bapak ibunya, ada tambahan 3, ya kan? 5 dikurangi 2. Nah kalau 2 dikurangi 2, habis. Yang banyak terus yang dibawa banyak stunting, yang ngapain, yang tiap hari tiap tahun punya anak ini yang akan terus. Jadi ini promosi, mohon maaf, jadi kalau yang potensinya sudah sangat besar, udah menurut saya berhak untuk pasti waktu atau rubah ya. Menurut saya pasti anaknya bahwa anaknya yang 2, yang 3, yang 4, jadi ya yang pilih 4. Mohon maaf ini bukan untuk mengambil, bukan, tapi ini penting untuk tadi agar pembagiannya bisa sampai. Kalau itu terlalu banyak itu agak susah. Di education kita juga masih punya beberapa persoalan karena apa? Karena lulusan-lulusan kita itu juga ternyata penyerapan kerjanya juga tidak terlalu bagus. Dan ini tentu juga ada beberapa persoalan yang harus kita selesaikan secara bersama-sama. Malangnya, bukan malangnya, ini informasi saja ya. Sebagian besar SMA, SMK yang kualitasnya tidak terlalu bagus adalah SMK, SMA swasta. Yang itu juga menjadi milik-milik kita jamiah ini, ya. Yang kemudian gurunya bayarannya 200, 400 1 bulan. Guru juga 400 disuruh ngajar pinter gila. Kan nggak bisa, susah. Akibatnya ya hasilnya ya gitu. Belum lagi nggak punya lab, nggak punya ini itu, nggak punya apa, ya sekolah ya. Nah kita masih punya banyak sekali pertanyaan. Rasio guru murid di SMK dan SMA itu masih ada di angka 1,15. Padahal menurut saya idealnya itu 1/10 antara guru dan murid hasilnya untuk di SMK maupun di SMA. Tetapi untuk nambah guru ini sulitnya bukan main. Ya karena Menteri Keuangannya nggak mau mengeluarkan investasi untuk nambah guru dan lain-lain. Nah oleh karena itu solusinya adalah kita mesti melakukan proses digitalisasi dari proses pembelajaran. Ya. Dalam beberapa diskusi kita sempat menyampaikan bahwa mungkin aja digitalisasi ini akan menjadi solusi utama kita dalam mengatasi kelangkaan guru dan atau standarisasi guru. Nah kalau terdigitalisasi tentu akan sangat-sangat bagus. Ide dasarnya bukan ide dasarnya. Sebenarnya ada yang dulu sangat-sangat bagus dan kemudian berevolusi menjadi sangat bagus. Televisi pendidikan Indonesia itu dulu misinya sangat luar biasa. Ya. Tapi kemudian bergeser jadi TV dan itu juga pendidikannya juga jadi hilang. Suatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Nah kalau itu kemudian didorong lebih lanjut, ya, kenapa tidak? Kita bilang di TV digital itu isinya pasti melihat macam-macam. Tapi yang berkaitan dengan pendidikan sangat-sangat sedikit. Sehingga di samping nanti kita mau guru, orang juga akan dipaksa, termasuk literasi untuk belajar bahasa itu bisa dengan menggunakan proses digitalisasi ini. Tapi harus ada struktur, ya. Termasuk dalamnya adalah untuk mengurangi ketergantungan murid pada HP dan lain-lain. Ya. Sehingga kapan hari dalam sebuah diskusi Pak Presiden terpilih, salah satu idenya adalah nanti setiap sekolah itu akan ada setiap ruangan misalkan televisi yang banyak, gitu kan? Yang itu nanti akan jadi bagian dari media pembelajaran. Yang itu akan menjadi terprogram dan terstruktur serta terstandar. Orang bisa belajar di saat tinggal klik aja, by demand, ya, by demand. Saya ingin kemudian bisa masak ini, nanti by demand akan ada cara buat ABC. By demand juga saya ingin memelihara ternak yang apa, misalnya juga disiapkan bagaimana kemudian proses dan atau teknik untuk memelihara itu.
Ada yang kemudian ingin berwirausaha ini itu dengan kapasitas atau kapital tertentu, tinggal klik ya, bla 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 bla, dengan AI udah ketemu. Kalau modalmu hanya 25 juta, kalau ini itu maka lakukan A, B, C, D, E, F, G. Itu sangat mungkin terjadi. Ya. Dan bahkan sangat teknis. Ya. Ada tempat yang bagus, harganya segini, ini kamu bikin usaha A di sini. Itu sangat mungkin dengan model AI dan atau digitalisasi proses pembelajaran. Kalau dulu tanya matematik kan nanti bisa marah karena tadi urusannya banyak. Tapi kalau komputer adanya kan dia pasti akan, apalagi sekarang sudah ada Starlink dan macam-macam. Ini diharapkan nanti akan bisa banyak membantu proses digitalisasi proses pendidikan, baik di SMA maupun SMK dan juga tentu saja di perguruan tinggi. Kalau di perguruan tinggi sudah ada naik potensial, ada macam-macam sumbernya, tentu menjadi hal yang tidak terlalu masalah. Training center terutama untuk kawan-kawan di SMK vokasi juga menurut saya penting. Kita udah pernah punya beberapa case ya di Jember dan seterusnya, dan itu berhasil, di Subang dan seterusnya, dan itu berhasil. Kenapa enggak yang bagus-bagus ini kita dorong sampai dengan di seluruh Indonesia, sehingga lulusan SMK dan lain-lain itu sebenarnya keluar nggak kuliah ya sudah, mereka bisa kerja dan diterima oleh. Cuman kita masih punya masalah yang tidak kalah peliknya, kita itu nggak jelas antara akademik dan vokasi. Mereka-mereka yang sejak awal nilainya SMK itu masih sangat banyak yang tetap kuliah di akademis, bukan di vokasi. Ya. Nah ini yang kemudian harus kita arahkan. Kalau memang orientasinya sejak awal kerja, ayo kita dalami. Satu hal yang juga menurut saya penting untuk kita berikan adalah bagaimana agar sertifikasi keahlian para lulusan SMA SMK itu mulai dari. Sebenarnya kita punya banyak sekali peluang pekerjaan, pasti ya, peluang pekerjaan kita itu sangat-sangat banyak. Hanya karena lulusan kita yang nggak terstandar, orang menerima itu sulit. Sementara untuk SMA yang bagus, pasti udah kuliah, udah macam-macam. Tapi untuk yang nggak standar, di bawah standar ini yang orang nggak. Sehingga menurut saya standarisasi lulusan dalam sertifikasi, termasuk international certification, itu juga penting. Sehingga yang dikirim ke Dubai, yang Malaysia, yang Jepang apa itu jangan yang mohon maaf pada membantu. Minimal lulusan SLTA yang punya keahlian tertentu. Dan itu mesti ada proses sertifikasi atau standarisasinya. Sehingga di sana nanti akan bisa menerima dengan enak. Termasuk di perguruan tinggi juga disarankan. Ada beberapa hal yang juga selama ini mohon maaf uang yang dikeluarkan pemerintah sangat-sangat banyak ada kurangnya. Yakni sertifikasi pendidik atau sertifikasi guru. Itu besarnya sangat luar biasa, besar banget. Tapi antara sebelum dan sesudah tidak terlalu banyak pengaruhnya. Dan menurut saya ini harus kita revisi kan, agar ada dampak itu. Bukan apa-apa karena sertifikasi dosen yang pendidik guru dengan macam-macamnya itu sudah diimbangi dengan isi berbagai macam borang. Sehingga guru itu nggak sempat lagi fokus pada materi pembelajaran, tapi fokusnya adalah administrasi. Borang A, B, C, D, sekian, datang jam sekian materinya A, B, C, D, pengembangan kapasitasnya nggak terjadi. Yang ini benar menurut saya agak berbahaya. Sehingga tentu mekanisme untuk stratifikasi, sertifikasi guru dari guru-guru yang memang handal, sangat-sangat handal, memenuhi kualifikasi setara dengan profesor, ya sertifikasinya mestinya ya 3 kali sertifikasi guru yang mereka terima. Tapi harus sangat-sangat benar-benar selektif untuk memilihnya. Seperti sulitnya dari profesor sekarang lah ya. Jadi harus A, B, C, D, E, F, G, handal benar. Oke, sertifikasinya bisa 3 kali, misalnya begitu. Dan itu harus ada sebuah lembaga yang penting untuk melakukan itu. Kalau dibuka training dan lain-lain ya training. Yang sering kami kritik, mohon maaf dengan kawan-kawan para rektor dari UNESA, dari apa, gitu. Menurut saya fokus kembali untuk menyiapkan guru-guru itu jadi penting. Karena selama ini guru-guru kita itu dihasilkan dari sebuah proses pendidikan yang mohon maaf kadang-kadang
standarisasinya nggak terjadi. Ada satu dua yang bagus gitu, tapi jangan lupa bahwa ada PTS yang kemudian kualitasnya mohon maaf gitu kan, agak di bawah dan itu menghasilkan guru. Dan kalau guru dihasilkan dari seperti itu, ya tidak layak. Kemudian justru mereka yang diajar itu skor PISA-nya bukan bertambah, tapi malah bingung sehingga turun. Ya, skor PISA itu mereka yang pendidikannya lebih tinggi itu justru ada kemungkinan turun karena gurunya yang mengantarkan tadi yang pertama tidak ikhlas kan, yang kedua ya memang dari sisi pendidikan dan seterusnya agak kurang ya, sehingga keberkahannya itu ya muncul. Nah, ini yang kita katakan sebagai stratifikasi sehingga proses pengujian bagi para pendidik itu saya penting dan kemudian mereka juga mendapatkan reward yang sepadan dengan itu. Bukan kemudian semua dapat sekali ini itu semuanya banyak sekali nggak efek, nggak ada dampaknya sama sekali. Terus saya meningkatkan daya samping di PT bidang STEM juga menjadi hal yang sangat perlu kita. Di bidang yang agak tinggi kurang lebih sama. Isu yang sekarang lagi muncul adalah bahwa kuliah itu katanya mahal. Benar ya? Oh, nggak ada yang jawab berarti. Nah, rektor nggak ada jawab pasti. Rektor jawab mahal. Katanya mahal. Tadi pagi saya baca berita bahwa ya, Kemensos itu mengalokasikan dana untuk pendidikan dan masuk di akun pendidikan itu 20 triliun. Ya, 20 triliun di Kemensos saja. Sementara yang didikti itu nggak sampai 5 triliun. Padahal didikti punya ratusan perguruan tinggi yang harus diopen. Coba. Nah kita itu masuk yang dapat itu. UNER itu kalau kita ngomong dapat dari negara itu hanya diberi 300 miliar. 300 miliar totalnya. Indonesia pasti lebih banyak ya. ITK juga pasti lebih banyak gitu. Ya Pak ITK Pak ya. Sementara di Kementerian Keuangan, di Kemensos, di macam-macam itu alokasi pendidikannya sangat-sangat besar. Dan itu yang kemudian menyebabkan ada isu katanya Pak Bu Menteri Keuangan mengatakan bahwa biar agak murah perguruan tinggi itu nyari dana dengan jalan mengoptimalkan aset yang gini Pak. Kita itu ruangan laboratorium aja nggak punya gitu. Kurang. UNESA itu untuk menampung kelas saja kurang, betul ya? UNESA. Ya, bukan karena apa-apa, karena masa tuh banyak lah gitu. Ya, setahun 20.000 ya, mesti banyak, nggak cukup pasti. Untuk ruangan nggak cukup. Ya, nggak bisa. Ya. Sementara untuk menyewakan tanah, jangan sampai seperti UNESA berikutnya, gitu kan? Disewakan kepada pengembang, kemudian jadi masalah, disertifikatkan, udah nggak bisa. Nah yang kita harapkan, oke kita setuju sebenarnya misi perguruan tinggi itu kan jelas tridharma perguruan tinggi. Bahwa kami itu diberikan fokus saja untuk mengurus tridharma perguruan tinggi. Golek duit itu ya urusannya Kementerian Keuangan, urusannya Gubernur, urusannya Wisnu, urusannya apa yang kemudian kami tinggal melaksanakan fungsi-fungsi kami dengan sebaik-baiknya. Lah gimana mohon maaf kalau dari Kementerian Keuangan kan, mereka tunjangannya itu bisa 4 kali gaji rektor loh. Serius tunjangan UKIM dan lain-lain itu. Apalagi ada apa jasa pungut, ada ini sehingga semua dipungut loh. Ya apa caranya punggutnya banyak karena berapa persen dari itu kalah-kalahi sosiopreneur di yayasan saya Yatim Mandiri kan. Yatim Mandiri itu punya kalau berhasil mengalahkan sekian maka sekian persen akan digunakan untuk pemungut ini. Nah di Kementerian Keuangan memang begitu Pak. Jasa pungutnya itu akeh ya, jadi jasa pungutnya dapat banyak juga. Saya nggak tahu kalau di bulan atau di apa ya. Kelihatannya ya kurang lebih sama di kabupaten kota dan seterusnya itu. Jadi semuanya dipunguti lah akhirnya lah ya susah. Gitu. Nah, begitu semua dipunguti, ya ini mohon maaf ini keluh kesah saja Pak Pak Ketum, serta Pak Yai Mas Duki.
ketahui bahwa pajak yang dibayarkan oleh PT NBH, pajak pribadinya, itu sekarang menjadi 2 kali lipat dari pajak sebelumnya. Jadi kalau gaji saya misalnya 20 juta, ya 20 juta, itu mesti 20 langsung dikalikan dengan 3, udah 6 juta sendiri, padahal sebelumnya hanya 3 juta. Yang kalau dikumpulin, Pak, mohon maaf, kalau dikumpulin seluruh UNER, itu ada tambahan pajak yang harus dibayarkan pada negara itu 100 miliar lebih. Jadi sudah nggak nambahin uang, malah kemudian uang yang kita peroleh disetorkan ke negara, nah terus iya. Dosen ya kemarin pulang Pak, dosen dia ya gimana ngomongnya sadis ya saksen boleh di KPK lah apa ya bawa apa ya sudah. Apalagi sekarang transfer terus ya terus apa ya susah. Kemudian soal amplopnya apa nih mulai karena amplop dicium tangan ya Pak ya. Sekarang mulai kan apa ya karena dicium tangan Pak ya susah. Nah gini-gini udah saja bagian dari pesan kita, sehingga kami ingin fokus. Tapi kalau kami mau nanti disampaikan pada yang berhak di sana, harus mengelola aset, tolong dong kami diberi aset yang agak-agak produktif. Ya dikasih tambang-tambang emas, tambang-tambang timah, tambang-tambang itu bisa ya. Daripada nyusun terus Pak, ini kan ya kan itu bagus. Ya kalau hanya dikasih gedung, dikasih apa suruh produktif nggak bisa. Ya. Pak tahu kita nyoba sudah menghilirisasi. Ya, ITS itu bisa bikin apa saja, gitu. Bisa bikin gesit, bisa bikin apa inovasinya. Begitu dilempar ke pasaran Pak nggak ada malu. Dan kemudian ya wis tak tukune wae, Astra dan lain-lain gitu ya, tak tukune wae. Akibatnya apa? Ya sudah hanya dapat pembelian atas merek gesit dan lain-lain, teknologinya diambil alih dan itu dapatnya nggak banyak. Saya untung siapa? Saya untung investor lagi yang punya uang. Perguruan tinggi susah. Kita bisa bikin, mohon maaf barangkali kemarin vaksin Inafak merah putih itu untuk uji klinik ada itu lebih dari 1,5 triliun hanya untuk uji klinik 1,5 triliun. Hasilnya berapa? Gak ada hasilnya Pak, izinnya keluar setelah COVID hilang kan? Gak ada yang mau pakai, gak ada, kita hilang ya. Baru izin edarnya dikeluarkan, Masya Allah, bikin minyak orang ya. Lagi itu kita disuruh nyari sesuatu ya, gak bisa. Kita mungkin bisa, tapi pasti di demo misalnya parkir bayar, mahasiswa demo Pak. Padahal kebutuhan untuk parkir itu berhektar-hektar kalau kita bisa parkir. Kalau mau bangun ya, nah ini kita katakan bahwa menurut saya, dan ini menjadi salah satu ide dari Pak Presiden terpilih Pak Prabowo, kan, ya tambang dan lain-lain nanti tidak hanya diberikan pada NU, Muhammadiyah dan lain-lain, tapi juga perguruan tinggi kemungkinan juga akan mendapat itu kemungkinan. Kalau nggak digosok-gosok nanti gosok-gosok lagi ya susah nih batal. Kalau ada itu Pak, insya Allah UKT bisa turun. Ya. Iya, UKT akan turun. Kalau enggak, nggak bisa Pak. Kami selalu menyampaikan gajinya dosen Pak, karawan Pak Lurah Pak. Bener Pak, Pak Lurah di Surabaya ini udah puluhan juta Pak. Kepala desa ya, udah puluhan juta. Apalagi camat di Jakarta itu udah 30 juta dan seterusnya. Camat. Lah profesor mulai nggak 15 juta, tapi bisa lihat 15 juta itu DKB-nya harus sekian, belum isi macam-macamnya susah. Lalu kok minta, nah, sehingga menurut saya aspek-aspek kesejahteraan, sertifikasi menjadi penting.
Kalau ada dosen-dosen yang memang tidak kapabel, ya sudah lah, nggak usah diperhatikan. Tapi kalau ada yang tidak kapabel, oke. Rasio dosen ke mahasiswa kita selama ini, persoalan kita juga, itu turun waktu 10 tahun terakhir. Sekarang rasio dosen mahasiswa itu 1/27. Bayangkan, rata-rata. Idealnya berapa? Paling nggak 1/15. Apakah kita kemudian bisa mengangkat seribuan dosen untuk menyeimbangkannya? Bisa. Ya, karena pakarnya itu sudah punya uang. Sehingga kemudian muncul lagi bahwa digitalisasi proses belajar juga menjadi hal yang sangat penting. Termasuk dalamnya adalah juga standarisasi mekanisme. Kita kemarin dalam mencoba untuk diskusi bahwa penggunaan AI dalam proses akademik juga menjadi hal yang menurut saya penting, karena mahasiswa tanya apa saja mungkin bisa dijawab dengan baik, dan itu juga mendorong orang untuk selalu membaca. Sekarang model kita kan dengan dosen dengan apa itu kan bukan model membaca, modelnya mendengarkan. Apalagi ada ini gitu kan, udah begitu masuk kelas langsung gurunya direkam gitu. Dia dengan main yang lain, kalau direkam aja nanti di rumah kalau sempat didengarkan lagi, kalau nggak sempat ya sudah, kalau nggak terhapus kan. Nah, itu juga budaya-budaya menurut saya, sehingga digitalisasi dan penggunaan AI teknologi tinggi ini menjadi hal yang mutlak harus dilakukan, termasuk dalamnya adalah sertifikasi dan lain-lain. Kita masih cukup banyak mempunyai persoalan dengan lulusan mahasiswa, lulusan STEM ya, karena kebanyakan kita selama yang buka di semua perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri itu mesti buka yang sosial dulu. Hukum, ekonomi, manajemen itu semua dibuka di situ. Yang lulusan teknologi, lulusan matematik itu peminatnya juga kan. Dan itu benar berlaku terus. Begitu peminatnya kurang, SPP-nya rendah, tahun berikutnya kurang lagi, ya hidup sedang mati nggak mau ya. Ini bahayanya kalau kita nggak beri perhatian pada pemerintah selama ini sudah memberikan peluang gitu bahwa untuk yang masuk dalam kategori STEM ini BKD-nya tinggi dan boleh menaikkan UKT sampai dengan batas sama dengan BKT. Misalnya, mohon maaf, BKT untuk keperawatan itu bisa sampai dengan 20 juta kalau tidak salah. Nah, pertanyaannya siapa yang mau kuliah perawat bayar 20 juta? Sama dengan dokter. Kalau dokteran 25 mau. Tapi perawatan nggak mau. Paling banyak 5 juta udah mengganti. Nah ini sehingga mekanisme subsidi dan lain-lainnya menurut saya di pengelola perguruan tinggi ini menjadi penting. Belum lagi isu-isu yang menurut saya sangat-sangat luar biasa dalam beberapa tahun terakhir, birokratisasi dan sentralisasi pendidikan tinggi ini kita rasakan benar, sehingga otonomi perguruan tinggi itu menjadi nggak kelihatan. Angka-angka yang tinggi ini ya, menyumbang nah, karena salah satu yang lain adalah bagaimana agar otonomi dan birokratisasi riset dan perguruan tinggi ini termasuk istilahnya bagaimana agar paten dan lain-lain yang muncul. Saya hormati para ahli, para cerdik pandai yang kami muliakan. Gudangnya riset itu ahlinya ada di perguruan tinggi. Ya. Itulah kenapa publikasi dan riset kita bertahun-tahun ini sangat-sangat banyak jumlahnya. Ya. Tetapi dengan reorganisasi, ada BRIN dan macam-macam itu, sekarang menjadi sangat gak jelas. Kalau saya boleh otonomi riset gak jelas. Apalagi kemudian BRIN juga ikut bermain karena di sana juga banyak researchernya, ya. Nah ini juga menjadi persoalan. Sehingga menurut saya reorganisasi lembaga riset itu penting. ketika saya sudah Karena kalau enggak, perisetnya ada di perguruan tinggi, yang ngatur riset ada di mana-mana, khususnya di BRIN pun nggak jalan untuk bisa mendapatkan alokasi riset itu jenjangnya macam-macam, banyak sekali. Sehingga antara bikin proposal dan pelaksanaan riset itu 1 tahun sebelum. Sehingga apa yang terjadi? Proposal dibuat pada bulan November, kemudian dievaluasi, dikirim dan seterusnya, disetujuinya bulan September. Sehingga riset yang mestinya berjalan 12 tahun
mungkin hanya diberi waktu 2 bulan. Itu pun SPJ-nya harus lengkap. Sehingga kenapa? Ya sudah, researchernya ya ngurus SPJ saja. Soal opsi nanti lah SPJ-nya juga. Nah, ini karena sentralisasi dan birokratisasi organisasi riset kita sangat-sangat tidak umum. Ada banyak skema yang sudah diberikan untuk berkaitan dengan ini, tapi nggak jalan juga. Misalnya, perusahaan itu diberi kewenangan dengan tax reduction atau apa ya, 200% dari hibah yang diberikan pada perguruan tinggi untuk urusan riset dan pendidikan. Itu Malaysia, 200% atau berapa? Jadi kalau dia nyumbang misalnya UNER untuk akademik 20 juta, itu dia mendapatkan keringanan pajak sampai dengan 40 juta. Apa yang terjadi? Nggak ada Pak Eko. Begitu ada mau perusahaan yang ngasih charity seperti itu dan kemudian dimintakan pengurangan pajaknya, diperiksa Pak. Karena diperiksa ketemu nol siji nol itu ya sempat ganti. Sehingga nggak ada perusahaan-perusahaan yang benar tertarik untuk charity pada institusi pendidikan dan kemudian akibatnya dan charity-nya ya saya termasuk institusi perusahaan. Nah, banyak hal yang kemudian bisa kita elaborasi tentu saja yang kemungkinan juga menurut saya kita lakukan di samping saja beberapa hal yang selama ini dilakukan oleh Mas Menteri sangat luar biasa dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini juga dampaknya sangat masif, sangat bagus. Nah, yang bagus-bagus kita teruskan, yang masih kurang-kurang bagus kita coba untuk carikan jalan keluarnya. Kami semua yakin, insya Allah dengan human capital yang lebih bagus, gitu kan, dengan stunting yang sudah teratasi, dengan gizi buruk yang teratasi, dengan kualitas SMA SMK yang bagus, dan kualitas relevansi serta kualitas perguruan tinggi yang juga bagus, risetnya bagus, kita bisa sampai pada pertumbuhan 9%. Dan kalau 9% bisa kita lalui, maka insya Allah Indonesia maju paling nggak tahun 2045 bisa kita raih bersama-sama. Ini beberapa pikiran saja. Yang terakhir tadi kami ingin sampaikan bahwa salah satu yang menyebabkan ekor kita rendah adalah masih banyaknya korupsi, dan itu diakui juga oleh semua pihak. Kan? Kalau tahun 90-an itu disinyalir Pak Sumitro hanya 25%, kan? Ini ada rekap, kan? Ada orang yang benar mensinyalir bahwa korupsinya bukan hanya 25%, bocornya bukan hanya 25%, tapi bisa sampai dengan 40-50%, dan itu terjadi di mana-mana. Kalau ini bisa kita berantas benar, saya yakin investor-investor kita juga akan sangat lumayan untuk bisa membantu kita semuanya, dan akibatnya juga pertumbuhan akan menjadi sangat-sangat baik. Ini menurut saya harus dilakukan, dan mohon kawan-kawan Bapak Ibu sekalian, ISNU kali ini saja tidak ragu, tidak khawatir, dan tidak membenci langkah-langkah yang menurut saya harus dilakukan. Kalau nggak ada yang langkah radikal, kita hanya gini-gini aja. Kemiskinan dan berapapun juga masih akan ada, stunting juga masih ada, korupsi juga masih ada. Ya, Indonesia juga akan maju-maju. Diperlukan langkah yang cukup radikal, dan itu juga istiqomah untuk bisa mengawal semua hal yang ingin kita capai secara bersama-sama. Itu beberapa potret gambaran saja bisa lihat. Untuk direncanakan lagi ada yang benar, itu bukan dari kami, itu dari Allah SWT. Karena ilmu saya juga pasti sangat-sangat terbatas. Kurang-kurangnya, kalau ada kesalahan-kesalahannya, saya yakin itu berasal dari kami, sehingga mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Emil Dardak mengapresiasi Digital Library
karena akan mendorong tumbuhnya kecendekiawan di kalangan NU dan mendorong fokus pada kunci kemajuan negara, sehingga ISNU Jatim menjadi pioner dalam Islamic Scholars di kalangan NU secara nasional. Dengan Digital Library, ISNU akan memiliki dua peran penting yakni mewadahi potensi dialektika intelektual dan kecendekiawanan sebagai produser, bukan konsumer. Digital Library akan mendorong Islamic Scholars di NU. Untuk mempersingkat, tadi sebenarnya highlight-nya sudah selesai. Adalah paparan dari Pak Rektor yang menyampaikan mengenai 2034. Selama ini kita selalu bicara 2045. Tapi ini 2034, 10 tahun lagi. Dan dari paparan itu kelihatannya PR-nya memang masih banyak bangsa kita untuk mencapai. Contohnya untuk meningkatkan pendapatan dari 5.000 menjadi 13.000, kita ikut itu tadi pakai yang namanya CDGR, Compounded Annual Growth Rate. Itu angkanya 9,82%. Sedangkan hari ini kita tunggu aja 5% itu juga akan masuk. Jadi, menjadi menarik, makanya malam ini konteksnya kita bicara mengenai isu. Tapi pertanyaan tadi itu menarik, positioningnya di mana? Nah ini saya hari ini hadir juga tentunya menyampaikan salam dari Bu Khofifah yang kita tahu Digital Library ini agak mirip-mirip semangatnya dengan pada saat beliau menjabat pengembangan tour study digital manuscript dari para kiai. Nanti kita akan ke sana. Tapi saya pengen nyambung singkat saja terkait apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, bahwa sebenarnya saya kemudian menjadi tertarik karena beliau mengatakan mengenai STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Jadi ternyata memang betul bahwa negara itu semakin menguasai sumber daya alam, asumsi kita dia semakin berdaulat. Ternyata kedaulatan yang hari ini menjadi currency paling penting adalah kedaulatan teknologi. Kedaulatan teknologi. Nah, negara-negara yang kemudian nggak terlalu besar negaranya tapi inovatif, ini banyak sekali contoh-contohnya, seperti misalnya negara yang muncul Singapura. NUS sudah masuk di dalam jajaran top 20 country. Walaupun saya ingin memberi semangat dulu kepada Pak Rektor UNER, karena kalau tidak salah saya lihat rankingnya UNER ini juga naik di QS World University Ranking. Universitas Erlangga ini naik 37 peringkat. Jadi dari 345 jadi 308. Jadi betul ya Prof. Ini tentunya walaupun tadi banyak sekali tantangannya, tetapi ternyata masih bisa naik. Apalagi kalau tadi prasyarat-prasyaratnya bisa semakin terpenuhi, mungkin semakin munggah lagi. Bisa masuk, mudah-mudahan one day akan menjadi top 100 university di dunia. Mudah-mudahan. Karena itu tanggung jawabnya Jawa Timur juga harus punya satu flagship university kan. Tapi hari ini sudah semakin ke sana, sudah masuk di peringkat 308. Tapi balik lagi tadi, Singapura, NUS, dan NTU memang tentu tuition fee-nya mahal sekali. Saya pernah dapat scholarship ASEAN untuk belajar di Raffles Institution. Itu sekolah di Singapura yang didirikan oleh Sir Thomas Stamford Raffles tahun 1823. Namanya dulu Singapore Institution, kemudian juga menjadi Raffles. Di sana Lee Kuan Yew lulus dari sana. Nah, kita dulu memandang bahwa kalau paling keren sekolah itu ya ke Jepang, Australia, dan ke Amerika. Jadi waktu itu saya ditawarin, kamu dengan tenang di sini pasti diterima di NUS atau NTU dan dibiayai full kan gitu. Waktu itu saya dibujuk jangan pindah ke negara lain, tetaplah di Singapura. Tapi waktu itu saya merasa karena mindsetnya begitu. Sekarang kembali, sekarang top 20 university di dalamnya ada NUS ya. Dan school fee-nya, biaya tuition fee-nya lebih mahal di Singapura. Lebih mahal di Singapura daripada di beberapa kampus di Australia. Australia masih bagus, tapi Singapura sudah nyalip. Ya, ada Singapura, ada Finlandia, itu juga kuat sekali. Kemudian ada Switzerland, Denmark. Ini teknologi yang dikembangkan dipakai untuk smelter dan di KRK Singosari itu dari Finland juga bahkan. Ini negara kecil, tapi teknologinya mendunia. Estonia negara segitu, tempat belajarnya banyak negara untuk 30 negara. Perginya ke Estonia.
Kalau Korea Selatan itu penduduknya 50 juta, sama Jawa Timur beda tipis. Jawa Timur 40 juta, Korea Selatan 50 juta. Tapi mereka menguasai dunia dengan ICT. Ya. Hari ini baru saja diresmikan EV battery ecosystem oleh Pak Presiden, ya, di sana di Karawang. Swedia juga menguasai. Norwegia juga sama, jadi teknologi dari Nordic countries. Apa yang menarik, kami memperhatikan bahwa negara-negara ini, saya minta G7 countries. By the way, info ini, saya tadi nggak kebagian sebenarnya untuk sambutan, tapi bahan sambutan dengan cepat bisa saya siapin karena dibantu ChatGPT. Jadi saya membuktikan AI ini gila, memang luar biasa. Saya kayak punya asisten yang kepintarannya itu nggak begitu. Jadi saya tanya, what are the G7 countries? G7 countries itu negara 7 negara paling maju. Kasih tahu per sektornya. Di Amerika, pertanian hanya menyumbang 1% dari perekonomian mereka. Hanya 1%. Tapi mereka lebih mandiri pangannya daripada kita. Kita itu sedang makan tempe, kedelainya ngambil dari mana? Kedelainya di sana. Makanya waktu saya menjamu konjen dulu pada saat masuk ke waktu, Pak, does it feel like home? Because probably kedelainya dari sana. Ya. Kita masih banyak mengandalkan dari sana. Wheat, kita senang makan mie. Gandumnya dari mana? Dari UK, karena mungkin dari sana. Tapi dia cuma nyumbang 1%. Industri, nah ini menarik nih, Prof, kita juga perlu berharap Prof Ali Masud dan juga para rektor masuk. Kita lagi takut di industrialisasi, karena negara kita kok sumbangsi industrinya semakin turun. Tapi kenyataan yang menarik ternyata US, Kanada, UK, Jerman, France, Italia, Jepang itu sumbangsi industrinya tidak sampai 30%, kecuali Jerman 30,7%. Yang paling besar adalah services. Di dalam services, jadi ternyata negara maju sudah bukan lagi membahas masalah made in, bukan made in USA, bukan made in Canada, bukan made in Germany, tapi made by. Siapa yang buat? Itu that matters the most. Jadi ternyata yang besar adalah services, itu G7. Jadi itu ada kesamaannya. Nah, satu lagi yang menarik yang saya lihat, ciri khas negara maju, karena dari tadi kan Prof bicara mengenai middle income track gitu. Jadi ternyata ada beberapa indeks untuk mengukur namanya technological capital. Ada Global Innovation Index, di mana Switzerland, Belanda dan juga Singapura top di sana. Ada ICT Development Index, ada Digital Economy and Society Index, ada World Bank Knowledge Economy Index, ada Global Competitiveness Index. Ya. Nah, ada yang menarik ini, kita mau bershift ini Kofifa seperti ini saya, dari Human Development Index menjadi Human Capital Index. Ini dikembangkan oleh World Bank, measure-nya itu Next Generation of Workers, Health, Education dan lain-lain. Saya tanya, yang top 10 negara mana aja yang masuk berdasarkan semua indikator ini? Switzerland, Swedia, kemudian Singapura, Finland, Belanda itu jumlah penduduknya 17 juta. Jawa Timur 40 juta. Luasnya Belanda itu 42.000 km persegi. Jawa Timur 48.000 km persegi. Ini sih bandingin negara dengan provinsi. Tapi dia masuk dalam top 10 dalam hal Netherlands, South Korea, Denmark. Yang agak gede negaranya Jerman, UK dan United States. Nah, menarik, banyak negara kecil seperti tadi disampaikan oleh Prof Nasi, tapi justru mereka excellent di dalam semua ini. Nah, kenapa demikian? Maka ternyata satu tadi, high investment in R&D, institutional framework-nya kuat, ya, dan lain sebagainya. Tapi saya cuma menyampaikan satu hal. Coba perhatikan nama-nama crazy top ini, orang-orang terkaya di negara maju bandingkan sama di negara-negara berkembang. Saya bilang, ada nggak perbedaannya? Jadi yang menarik, capitalism is not about money, it's about technology, gitu. Jadi ternyata orang-orang kaya di negara-negara maju seperti Elon Musk punya ide. Ternyata roket itu bisa pakai sistem isi ulang, gitu kan? Jadi shell-nya bisa dipakai ulang. Nah, kemudian dia bikin Tesla, Jeff Bezos bikin Amazon, Larry Page, Sergey Brin bikin Google, Mark Zuckerberg bikin Meta, Facebook. Di Prancis ada Bernard Arnault bikin Louis Vuitton sebagai perusahaan yang sangat besar. Itu semuanya teknologi. Di Asia, misalnya Mukesh Ambani dia dari
oil, dari resources. Kalau steam juga industrinya, industri proses semen dan lain-lain. Di Indonesia juga sama, kebanyakan dari tambang. Makanya tadi Pak Rektor bilang kalau Universitas Mandiri harus punya tambang juga. Karena memang kalau di Indonesia kalau mau kaya mikirnya cari tambang. Karena kalau di negara-negara maju kalau mau kaya mereka bikin teknologi. Tapi di sini the first thing that comes to our mind pada saat kita pengen build wealth adalah resource tambang. Itu reflektif kan, gitu kan, menarik jadi betul bahwa memang ya. Kenapa? Karena tadi teknologi creation juga gak gampang. Kebanyakan di luar negeri, pertanyaan tadi, oh universitas harus bikin bisnis katanya gitu kan. Tapi memang saya ingin sektor apa yang disampaikan oleh beliau tadi, bahwa sebenarnya di luar negeri itu kampus-kampusnya itu ngandelin apa sih sebenarnya? Ternyata mereka banyak mengandalkan namanya endowment fund. Endowment fundnya yang besar dan memang government. Betul. Makanya isu supaya mau besar alam ini memang juga harus punya endowment fund. Terus kembali kepada laptop. Jangan terlalu menjawab. Jadi, nah, oleh karena itu ya jadi dan memang makanya kalau kita bicara mengenai sarjana menjadi menarik. Mungkin kalau 20 tahun lalu misalnya kita bicara ISNU, mungkin dia adalah satu lain sendiri yang mungkin unik. Tapi sekarang mungkin hampir semua yang usianya di atas 20-an tahun dan merupakan warga ahli mungkin sarjana. Lalu bagaimana nih memposisikan ISNU tadi sebagai satu hal yang ini? Nah, tadi kan adalah mungkin kata kuncinya nih jadi dua. Satu adalah ISNU harus menjadi sebuah platform untuk mewadahi berbagai potensi supaya tidak terserak tapi terhimpun, supaya NU pada saat kemudian juga eksis di dalam pembangunan bangsa. Ini sumbangsinya ini dekat seperti disampaikan oleh Ketum ISNU Prof. Ali Masud Musa, dialektikanya adalah intelektualitas di sini. Jadi bagaimana kecendekiawanan, walaupun Gojek itu punya istilah waktu 5 tahun lalu mereka bikin iklan namanya cerdikiawan. Karena kadang-kadang kalau cendekiawan itu dianggap identik dengan ivory tower, benar tadi. Diskusi jurnal 1, jurnal 2 tapi nggak ada yang jadi barang. Gitu. Nah ini yang menarik. Tetapi kalau cendekiawan itu ngakalin sesuatu dan akhirnya jadi barang. Itu bedanya. Walaupun saya setuju sama Pak Rektor tadi, karena kami juga sama kaget. Ini kenapa vaksin yang dapat berbanyak ini? Padahal yang sebenarnya sudah diuji sampel semua siap punya yang unik kan gitu kan. Gitu. Nah begitu sekarang udah ada sih siapa yang mau divaksin. Tapi minimal ada di sini kok, udah pernah bikin vaksin. Nah tinggal nanti kita bikin vaksin yang lain lagi, yang baru lagi. Sama juga, saya juga merasakan sama ITS sama UNER kita bikin apa? Membuat ventilator bareng sama RSUA dengan ITS. Itu proses di BPFK itu, tapi BPFK-nya sangat helpful ya bantu. Berulang kali dibikin, kemudian akhirnya baru tembus uji teknis, lalu uji klinisnya panjang lagi, itu komite etik lagi kemana. Ya memang begitu jadi, juga udah selesai. Tapi minimal juga ada pengalaman pernah bikin ventilator, kira-kira gitu. Tapi kita berdoa mudah-mudahan tidak sampai terlalu diperlukan karena adanya pandemi lagi, tidak sampai kejadian. Tapi terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa ini luar biasa ISNU dan kami mengapresiasi PW ISNU Jawa Timur, bangga bisa jadi bagian ISNU Jawa Timur, bisa menginisiasi adanya digital library, adanya kantor. Tapi ini masuk ke poin kedua, selain menghimpun potensi yang terserak, adalah ini saya belajar dari mentor saya Bu Kofifa. Beliau ingin sekali, dan sebenarnya harusnya yang bicara di sini adalah Bu Kofifa, bicara mengenai journey-nya ke Irak. Bahwa beliau ingin Indonesia juga scholars dalam hal Islamik itu didominasi oleh Indonesia, dan dia tahu bahwa termasuk leluhurnya Wapres kita juga adalah Islamic scholars yang sangat diakui di dunia, gitu kan. Kitab-kitab yang maka ibu ingin menduniakan kitab tadi dengan kesana, bahkan waktu itu bikin kunjungan ke Saudi Arabia juga di Riyadh kalau tidak salah, mempromot itu, kemudian menjalin komunikasi dengan Al-Azhar, di mana kita equal standing, bahwa kita bukan hanya consumer of knowledge, tapi producer of knowledge di bidang Islamic scholarship. Makanya waktu Bu Kofifa muncul dengan Al-Azhar IISP Indonesia Islamic Science Park, itu jadi ada dua arti di sana.
Arti pertama adalah memang science part, literally science part. Tapi yang sebenarnya ada di dalam bayangan beliau itu adalah Islamic science, itu jangan dipisahkan. A scientific approach to Islam atau Islamic scholarship, bahwa kita ingin dunia bahwa ada sebuah epicentrum pengetahuan Islam yang kebetulan memang di Jawa Timur adalah dunia pesantren, dan di sana dengan pendekatan baik itu akademik maupun juga spiritual di dalam menulis kitab itu. Karena saya pernah dapat itu dikasih dari itu mau belajar itu ada adabnya, bagaimana membawa diri, duduk, apa, doanya, supaya belajar masuk ilmunya. Nah itu ternyata menjadi hasil kitab-kitab yang luar biasa, dan enlightenment yang dialami oleh para ulama kita, kemudian bisa menghasilkan karya-karya yang layak kita duniakan. Nah ISNU tentu bisa juga punya sana tadi, makanya kami pikir bagus sekali digital library. Ini juga perlu dibuka, bukan hanya ISNU how to be good at our respective profession, di setiap disiplin ilmu kita gimana kita bagus, tapi juga mungkin harus ada semacam buku-buku bacaan, atau mungkin ada klub baca juga, bahwa kita membaca yang sesuatu yang membangun sebuah values dan ideologi yang selaras sebagai sama-sama sarjana yang pun tadi. Sehingga tadi yang disampaikan ketua dan pembina kita Bu Khofifah, bahwa kita punya Islamic scholars. Jadi walaupun kita bukan mungkin sarjana di bidang keagamaan, tapi values tadi akan menjadi guidance bagaimana membawa diri sebagai seorang sarjana Nahdlatul Ulama. Kira-kira demikian yang bisa kami tambahkan. Bangga sekali di bagian dari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.